Selamat datang di podcast Dar Dar Dar. Silakan kunjungi kami di Spotify dan YouTube. Iya. Halo Kak Salwa, ini ada apa aja ini? Ini aku ada 3 menu. Ya. Sesi spesial untuk hari ini ada menu kolak. Oh iya, kalau Mbak Salwa pakai aja. Oke, boleh dijelaskan signature. Jadi spesial menu buat hari ini itu ada kolaborasi dengan Selton. Oke. Namanya Selton 90. Saya nonton lagi. Oke, Selton 90 ini biasanya kita non coffee ya. Ya. Jadi taste-nya lebih ke refreshing, ada rempah sama taste-nya pesuan. Tolong angkat-angkat bocor-bocor ini. Nama apa? Nah, rempah sama nama apa? Rempah sama apa? Rempah sama ada taste-nya lebih ke refreshing. Santai. Oke, bukan kopi ya guys ya. Iya, non kopi. Terus kalau suka kopi, ada 2 menu. Baik. Ada namanya Kopi juga. Ada namanya Golden Age. Kalau Golden Age ini biasanya pakai coffee itu sama karena konsepnya hari ini kan kentang nih. Iya. Semua menunya ada taste kentangnya. Baik. Ada kopinya. Kopi ya. Ya. Ada bitters-nya dan coklatnya. Aku pernah Penasaran pasti. kopi campur rempah mas. Kalau yang ini mas apa yang terakhir nih? Putri. Kalau kanile itu, Kanile. ini cowok-cowok semua ya. Biasanya kanile itu paling suka cewek-cewek. Kenapa tuh? Kok harus cewek-cewek yang lebih cocok? Karena kanile itu representasi dari dessert. Oh. Kalau Prancis punya kanile, kalau Ya. Indonesia punya ude-ude. Manis gitu. Manis, creamy, tadi ada rasa kopinya juga. Terus nanti ada bakersnya dari hitam juga. Jadi teman-teman mau coba yang mana? Aku Selton 90. Selton Aku 90. yang kopi rempah. Golden Age. Tapi boleh sini buat istri. Oh gitu? Oke. Nanti. Katanya kan lebih cocok ke cewek. Ya, ke cewek. Ini dulu mas. Ini dulu. Iya, nggak apa-apa. Boleh. Apa, Bang? Yang ini, kanile. Yang kanile. Jadi satu Selton 90, satu Ya. Golden Age sama satu kanile. Ya. Oke. Sama Golden Age, Pak. Golden Age Golden buat ya? Age. Ya. Oke. Ada lagi? Silakan baca, Kak. Kita kasihkan ya. Oke, terima kasih Kak Salwa. Aku punya oleh-oleh. Oh siap. Baik, apa lagi ini? Oleh lekat Malang atau bukan? Bukan ya. Sekalian sambil nunggu orderannya, ini bisa baca-baca nih deskripsi dari minuman. Tarot ini tarot. Bukan. Oke. Mas Elsi silakan. Oke, thank you Oke. Mas Sarah. Terima kasih. Oke, kita kembali ke ini Mas, duit itu Mas. Salwa. Oke. Kan emang yang sudah saya. Nah, maka dari itu Mas, bedung, apa fungsinya AI? Oke. Pas. Momen masuknya pas. Jadi di sini intinya ya, ini adalah Oke, Pak. satu radio. Nah, untuk suasana yang santai, hujan gini cocok Mas. Yoi, basic sekali ya jawabannya. Oke, silakan Mas. Silakan Mas Aris, ayo ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Oh, saya berdua. Gak apa-apa Mas Aris. Kondisional lagi. Oke, selamat datang. Berjumpa lagi bersama kami di Shelterfield. Ini ada talent tambahan jingle radio gitu. Oh iya. Iya, disambut. Halo, ini ada lagi teman kita dari jingle radio. Yang mana? Yang mana? Ini dengan Mas siapa ini? Oh, saya. Oh, Selton. halo Mas, dari siapa Mas? Saya J dari Channel Radio. Oke Mas J. Oke. Silakan pilih dulu, nanti bisa gabung sama kita Mas J. Oke, siap. Siap. Kalau yang Selton 90 ini non kopi ya Mas. Jadi dia Oke, salut. Oke, Mas, ada permisi. rempah-rempahnya. Oke Mas, terima kasih Mas J. Tapi aku penasaran sih sebenarnya Mas. Kopi rempah. Wacan nambut. Kopi rempah. Kopi rempah. Enggak maksudnya enggak Mas Nova. Oh iya, rempah. Oh serius? Jujur sekali dulu. Enak itu kopi rempah. Kamu tahu? Sampai sebagai penonton harus nyoba berarti. Nah, makanya itu makanya ini kita pilih kopi. Oh. Ini berhubung mocktail, jadi aku tahu mocktail. Iki apa Bang? Iki apa? Aku juga lupa ini Bang. Tadi Apa itu? Terdiri dari apa? Ayo coba. Aku lupa. Baca dong. Pak Sanwa. Nah ini adalah bahasan lah. Bahasan lah. Shelter 19 tadi apa? Shelter nanti. Nanti itu
spesial menu kolaborasi bareng Shelter. Oh, ini adalah spesial menunya kolaborasi dari Shelterville dan Jika Sido. Oke. Terus? Kenapa namanya Shelter? Karena sejarahnya di Shelter nanti itu tahun terbentuknya Jika Sido 2009. Nanti bakalan ada di sini menu itu. Untuk hari ini aja. Oke, hari ini. Baik. Ya. Ini cup juga. Limited cup. Tadi apa ini? Perpaduan dari apa aja? Rempah? Ini basicnya non coffee. Kopi. Ada Langsung kopi dari pertanyaan pertama ya, mari. Iya. sama karbonasi French taste gitu. Oke, jadi ada rempah, paham nggak? Paham. Ada rempah, ada kopi, karbon dioksida. Ada karbon apa tadi Pak Sano? Monoksida. Kayak taste soda gitu. Oh, sodanya lama. Jadi basically ketiga menu ini ada rempahnya. Ada rempahnya. Semuanya Mas. Shelter apa itu? Dan hanya ada hari ini aja. Ini Mas, lihat judulnya kan. Shelter 19. Nah, akhirnya iki klub sepak bola kan U19 gitu. Contoh sorry. Sintayong, SS Sintayong. Nama menu. Shelter Jika. Oke, ada lagi Golden Age. Catch the old school taste and the warm vibes. Nah, ini lebih vintage ini. Lebih beda. Ya, ini tulisannya nih fun fact-nya. This drink it actually a cocktail. Apa tuh? Tapi tanpa alkohol. Oh, jadi yang Shelter 19 ada alkoholnya? Enggak ada. Enggak ada. Pada rata didik loh. Ya orang maksud. Terus ada kanile. Kanile, oke. Isinya tadi itu kayak onde-onde. Kayak onde kalau Nanti Pak Prancis. Pencuci mulut, Pak. Pencuci mulut. Iya kan? Kayak intinya kayak ada dessert-nya. Betul. Ini lebih cocok buat perempuan. Punya Mbak Anwar tadi ya. Kalau itu minuman kan? Minuman juga ya, Mas. Sama. Ada fitnya juga ya. Kalau setelah minum kanili, konon itu katanya langsung spiritnya itu ada Mas. Bertambah Mas. Bertambah karena kanili Mbappe. Enggak, Mas kan itu Prancis, Mas. Oh iya. PI Boy Mbappe sih enggak. Apalagi nih Mas? Ya mungkin langsung aja ya kita ngobrol-ngobrol seputar ya ada Mas Andasa dari spesial dari Shelterville. Spesial dari Shelterville. Mas Faisal. Hari ini kita kolaborasi bersama beberapa konten kreator. Nah mungkin ada Mas Andasa, Mas Sorlesen, ada Mbak Sanwa selaku peracik kopi yang barusan kita jelaskan ya Mas ya. Sama Bukan Kita namanya ya? bukan. Nama kerennya loh. Iya. Mbak Sanwa. Iya. Profesinya. Mixology. Keren banget. Nama keren sih. Iya. Keren banget. Baru denger itu. Mixology. Bahasa Indonesia apa? Peracik minuman. Oh, mixologis, peracik minuman. Oke, selamat sore kawan-kawan. Langsung aja ya, kita tahu ini ya, Mas Andasa sama Mas Lesen ini adalah konten kreator yang Kopian. Kopian apa ya? Gak apa-apa Mas Penisan Mas. Belum, amin. Amin. Nah kan mungkin satu pertanyaan sih Mas, satu pertanyaan pemula ini awalan ini keluh kesahnya sebagai konten kreator nih. Kan di sini paling teman-teman di sini tahu ya. Setiap hari kan pasti harus mikir ya. Konten apa yang mau di-create gitu kan. Mungkin bisa jelaskan Mas satu persatu mungkin dari Mas Andasa dulu. Keluh kesahnya sebagai konten kreator Mas. Kalau aku ini ya, ini Indonesia apa bahasa Jawa sih kan bahasa. Mas. Ala-ala tongkrongan kali ya. Aku keluh kesahnya Mas. Suaraku Momen pas ini, pas nggak punya ide, kehabisan ide. Nah, itu paling gak enak sih kalau sebagai konten kreator mau butuh ngobrol karena benar-benar pusing. berdikit nggak apa-apa. Terus mau pasangan yang lain itu kayak gak mau. Karena kepikiran terus ini bikin ide konten apa lagi, tapi gak nemu-nemu. Jadi kalau itu aja. Ini Golden Age. Ini Golden Age. Ada Golden Age tadi ya? Ada. Mas Andasa sama aku. Terima kasih. Sama lagi nih, siapa? Sama ada Shelter 19. Shelter sama Kanile, Mbappe. Ini kulit jeruk ini. Ini buah kulit jeruk. Kulit jeruk apa ya? Benar.
Orange peel. Jadi orange itu kategori dari buah citrus. Jadi dia buat nambahin taste dan aromatik selain di buah, tapi di kerongkongan itu juga akan seger gitu. Oh. Jadi balance antara kopi, citrus, ada rempah sama Enak. Gimana kan? Coba ditanya. Pilih. Apa Pak? Nyampe ya. Harus seperti itu, nyampe Pak. Serius, Pak. Ini harus seperti itu ya. Harus ada gitu ya. Kalau cara minumnya, bisa aja. Begini. Loh. Nyampe Bang. Di tekes baru disin. Jadi aroma citrusnya. Oke, dia kerasa. Oh. Tapi seger. Ambil lagi ya. Meskipun pertamanya ini kopi dulu masuk. Enggak, tapi kopinya ini, kopi dia enggak nemen. Paham ya? Iya. Ya kan? Karena bentuknya pakai kopi cold brew. Jadi kopi cold brew itu punya taste yang Lebih soft. dari espresso atau Iya, benar. Enak gitu. Oh. Lanjut bikin minuman lanjut. Oke, thank you. Lanjut Mas. Jadi kita pertanyaannya apa tadi ya? Keluh kesah. Keluh kesahnya adalah Ketika buntu. Pas buntu itu, apalagi pas buntu mikir ide, ketahuan ada masalah, tadi utama gak enak gitu. Waduh. Karena pasti itu sih. Biasanya masalah apa Mas? Mungkin abu cair. Itu masalah Dan wis tadi ya, wis tawar materi ya. Apa itu? Langsung pesan pakai apa ini? Kalau bisa menjadi konten kreator. Sebenarnya belum jadi konten kreator banget sih Mas. Sebenarnya lebih tepatnya suka konten aja. Suka konten. belum profil sekali. Ya itu. Enggak mau disebut konten kreator. Merendah sekali. Sangat. Apa disebut profesi sih toh? Jangan. Oke. Saya juga tahu. Keluh kesahnya menjadi konten kreator adalah jam tidurnya kebalik Mas. Karena saya menemukan ide-ide itu selalu di jam 12 malam sampai jam 6 pagi. Jadi saya bakalan kebalik untuk nyekrip dan take konten seperti itu. Tapi kalau emang kesusahan kayak Mas Andasa, kayaknya saya nggak pernah kesusahan deh Mas. Karena emang benar Mas. Karena saya itu bakalan kesusahan kalau saya bangun tidur jam 8 pagi. Terus saya disuruh kayak gimana kreatifnya ya, enaknya dibikin gimana, itu mati Mas. Itu saya nggak bakalan keluar. Tapi kalau di jam 12 malam, saya paling liar lah ini. Los ya. Iya. Oke. Bahkan ketika jam 12 malam itu ide-ide itu muncul Mas ya. Muncul semua Mas, anak-anak kayak tanya enaknya dibikin ide gimana. Jadi saya bakalan ngasih lebih dari pertanyaan gitu lah Mas. Oke. Kayak begini. Tapi kalau jam 12 malam, kayak yang malam lah, kembali malam hari. Kontennya kan mesti siang sampai. Biasanya saya take konten itu setelah mendapatkan ide terus belum tidur. Oh gitu. Gitu. Oke. Bisa tidurnya nanti siang sampai malam lagi Malam bikin. lagi. Malam berarti jam 10 balik. Makanya ketika saya diajak ada kopak, saya harus Tidak. bisa kopak. Biasanya ikut kopak. Tak turun tapi nggak tidur. Saya siaran di kompak lek ngono. Kopi kopak itu turun terusin. Masa saya nongkrong udah turun. Dan anak-anak juga tahu Mas, karena saya bakalan nggak on time ketika diajak kopak. Diajak kopak itu saya selalu nggak on time. Tapi kalau saya on time, saya nggak tidur. Seperti itu. Nah, Mas Andasa sama Mas Les ini sudah berlangsung berapa lama ini? Mungkin kilas balik. Awal mula jadi konten kreator tahun berapa? Konten. Aku kalau konten itu udah jalan berapa ya? 5 tahun. 5 tahun. Berjalan Dari 2020 lagi tuh. Oh, kopi itu. Pas COVID. Langsung konten Jakarta itu Mas aja. Untuk kontennya awalnya enggak sih, konten-konten receh, konten-konten sampah sih. Maksudnya enggak jelas lah ini. Ya, sip. Akhirnya Mulai. seiring berjalannya waktu baru menemukan. Jadi ganti-ganti terus Mas. Oh, gitu. Oke. Sekarang malah jarang ya sampean konten Jakarta ya. Jakarta udah sekarang sekarang sudah apa ya? Anakku dulu sih udah banyak yang pakai. Oh, wis mulai Jadi akeh. kayak udah enggak eksklusif. Apa nih? Woi, apa lagi nih? Ini adalah apa tadi ya? Lupa saya. Ada Mukdel. Selber itu precision. Jadi dia ada rasa buah tropis, rempah. Oh. Rempahnya khusus dari Selber. Jadi uniknya bagi teman-teman Selber. Oke. Oh. Mari kita titip ya. Silakan. Ini apa nih, Pak? Apa ini? Itu kayak ginger.
Iki godhong sapi ya. Jahe, jinjeran jahe. Jahe kering. Jahe kering. Jadi biar nambah kesan, biar lebih rempah gitu. Oh, biar udah. Segar banget, Mas. Coba ya. Ada spirit-spiritnya. Oh, oke. Rempah banget sih. Ngerempah ya. Rempah banget. Enak. Kerasa masih Walaupun sama kopi rempahnya nggak kalah ya. Enggak kalah. Tetap. Ini tadi tetap ini non coffee dia. Ini yang Oh iya. yang golden age. Masuk ya. Tapi ini yang suka kopi deh, teman-teman di sini yang seneng kopi kan nyobain kan. Golden di sini. Ini bisa dibeli nggak Pak Sang, Bang? Kalau teman Hari ini aja. Mau cobain bisa banget langsung. Boleh, ayo teman-teman silakan. Berarti kekasih. Oke, buat teman-teman. Mas Andrea, cuma hari ini aja. cuma hari ini aja. Ya, karena ini cuma hari ini aja, jadi buat teman-teman yang lagi di sini pengen nyoba menu kolaborasi yang keren-keren. Langsung ke kasir. Ada shelter 19 dan Ada kanil. Ini masih out proses. Oke. Kanil masih proses ya. Oke, kita lanjut ke Lanjut, pembahasan. Mas Lesson. Apa itu tadi ya? Sudah, Mas Lesson. Sudah berapa lama ininya? Maksudnya kilas balik awal mula konten. Saya ngonten barengan. Sebenarnya kita barengan di tahun 2020. Kita barengan, Bang. Koncoan lawas berarti sebenarnya. Enggak, baru kenal. Baru 2 menit yang lalu. Iya. Saya barengan sama Mas Andaza, saya juga pernah melihat kontennya Mas Andaza di tahun 2020. Terus saya berhenti konten di tahun 2022. Oh berhenti. Oh, ngerasa kalah saing. berhenti ini karena butuh. Apa memang benar-benar berhenti konten? Enggak. Kalau dibilang buntu enggak, karena waktu di tahun 2020 kita sepakati ya Mas, dari followers di TikTok gampang banget ya. Itu bakal pakai aja. sangat enak banget tahun 2020. Cepet banget maksudnya. Cepet banget. Kalau tahun kopi itu wafat benar. Di tahun 2022 itu gara-gara saya bikin usaha sama ibu dan kerja di Bromo. Jadi udah gak ada waktu ketemu teman-teman karena kontenku dulu itu yang nggak monolog kayak Mas Andaza. Kontenku itu selalu sketsa, ngambil 3 orang sampai 4 orang gitu Mas. Terus saya aktif konten lagi tahun 2024. Jadi berarti 2 tahun. 2 tahun. Oke. Jadi aktif lagi tahun kemarin. Oke. Gitu. Ngasih meledak Bang ya. Langsung meledak karena ada teman saya nih Dewangga sama Gilang. Itu yang jadi patokan saya. Dewangga sama Gilang itu, Dewangga itu pernah bilang nggak konten lagi ya Sen. Ini enak loh buat konten sekarang. Dan aku bilang lah ke Dewangga, nanti kalau aku konten lagi kamu kalah loh. Gitu. Itu loh Mas. Tapi itu bercandanya gitu. Lagu dana aja. Bisa ada kamu yang kan akhirnya tahun kemarin konten lagi bareng Dewangga, dibantu Dewangga. Terus kan aku ngide-ngide lagi, ide-ide yang lain lagi. Terus kan sekarang alhamdulillah aktif konten lagi setahun ini. Lagi, oke. Tahun. Nah mungkin kan dari setiap masing-masing konten kreator itu kan pasti ada komoditas ya, atau komoditas atau sesuatu yang dijual. Sesuatu yang Nah dijual. mungkin kayak kalau Mas Andaza kan ada temen kopas. Kopi ya, kopi. Mungkin proses menemukan karakter dari masing-masing kreatornya itu. Oh. Pertanyaannya keren Mas ini. Enak ini. Kalau aku ya. Kok bisa aku cocok Tadi kan tadi dulu. kata ganti ya Mas. Nah prosesnya ya apa? Persona baru itu kan. Ya. Sampai nemu kopak ini aku gitu loh. Kalau transisi dari Jawakarta ke Mopak, Kopak, oke. itu pertama karena faktor buntu tadi. Jadi aku setelah Jawakarta itu aku hampir 1 tahun videoku turun semua karena aku juga jarang konten. Lah menemukan Kopak ini karena rutinitasku. Jadi nggak sengaja aja aku mikir aduh bikin konten opo yo. Jawakarta wis bodoh nih udah turun. Bikin opo mana ya? Aku nyari sing terdekat opo terdekat sing bisa tak gawe konten. Ya rutinitasku ini ternyata. Tapi aku yakin saya menemukannya karena waktu itu adalah rutinitas mengantarkan istri. Betul. Saya menganggur, ini buat konten apa ya? Nah, iya betul dong. Jadi hal yang terdekat. Akhirnya harus dipoles, tekuni biar menjadi persona branding. Sudah berapa kali gonta-ganti ini Mas? Konten, ya, Pak, ya. Persona itu. Selama 5 tahun aku cuma 2 persona, yang Jawakarta sama yang Kopak ini. Oke. Kalau Mas Lesson? Wah, aku nggak ada ganti persona Mas. Tapi 11 kali Kan Iya, ada ganti. proses apa ya? Riset pasar kan gitu ya. Iya nggak sih Mas? Iya benar. Nah, aku menemukan ide-ide itu juga ada sama Mas kayak Mas Andaza. Dari terdekat dulu Mas keresahanku. Kayak waktu itu aku ada 7 persona Mas. Jadi ketika 7 persona, jadi ketika ada orang kenal gitu Mas ya, Masya Allah lah ya, ada yang kenal Mas Lesson gitu-gitulah. Itu selalu tak tanya kenal aku gara-gara konten yang mana. Karena aku bisa memilih, bukan memilih ya, maksudnya
oh Mbak ini atau Mas ini taunya konten dari waktu aku belajar bahasa Jawa atau apapun gitu, jadi aku tahu oh taunya yang konten ini gitu Mas. Ada 7, menemukannya itu dari keresahanku sendiri semua Mas. Sebutkan Mas. 7 persona. Ya, sebutkan ya. Oke, ya. Itu pertama perang bahasa sing iku sing tekakno arek teko luar Jawa. Iya, perang bahasa. Iya, betul. Topri lokal waktu itu ya. Oh ya, terima kasih. Tentang Malangan. Oke. Kanile. Bacanya kanile ngomongnya. Kanile. Ini apa ini? Coklat ya? Kayaknya bukan kalau Sen. Sama di 5 saja. Apa? Crackers. Oh, cracker. Wijen hitam. Kanile sendiri. Gak apa-apa sampean sing review. Jadi ada cara minumnya. Ada cara minumnya? Cara minumnya gimana Kak Saula? Itu kan ada 3 layer itu. Jadi ada Iya. krim sama ada liquid bawahnya dan black itu. Oke. Black hitam atau wijen hitam. Yang dimakan kali crackers-nya. Ini Ya, crackers. ini dimakan atau dicelupin? No, itu dimakan, tapi dia nggak nyampe nggak diselen dulu. Oke, terus? Dalam mulut dulu. Habis itu minum krim sampai kena liquidnya, sampai liquidnya jadi satu. Jadi sampai mana itu? Ya, sampai kena itu ya. Coba ya, Coba Mas aja. Ini ada kopinya ya tadi ya? Ada kopinya. Oke, Ada. kita coba ya. Dikit Oke. atau banyak langsung? Atau semuanya langsung? Cukupnya. Semuanya boleh tapi gak kumanan kok coba. Soalnya dari Mas Asa gak kemana kok? kan dia dessert dari Prancis. Jadi kanel itu dia punya tekstur gitu, ada gurih sama lembut dalamnya. Enak. Bener kalau seneng cewek minum. Coba Benar, pahami. Tesnya Oh Mas. ya, coba. Oke. Ini Mas. Punya. Diminum jadi Enak kok. Jatuh gini tuh gak oleh tau mbak? Oh ya, Tuku gini tuh maksudnya. cewek banget ini. Ini tapi ini basicnya apa sih Mbak? hampir mirip. Dia punya karakter nanti sama agak oil smoky gitu, hampir mirip. Hampir mirip. Ini jene onde-onde iki lho. Enak. Iya, wijen. Jadi Wijen hitam. nanti teman-teman cewek yang dia pengen ngopi tapi nggak pengen kopinya too much karena rasanya nggak terlalu ngopi. Jadi dia masih ada manisnya, ini Iya. ada rasa nantinya, ada kremes. Campur lah ya. Ya. Tapi enak kok. Tapi meskipun gak pakai cracker segi tetap enak ya. Tetap enak. Iya, langsung tetep enak kok. Kalau menurutku dari 3 kondimen ini, dari 3 bahan dalam satu minuman itu, semuanya paling melengkapi. Iya, paling melengkapi. Ada crackersnya, gurihnya dapat. Semakin dapat. Kalau nggak ada crackersnya, lebih manis aja sih. Manis aja. Manis saja, benar. Ini kan yang bikin sentuhan ada rasa kue-kuenya kan? Enak. Mas, sama minum mas, enak loh ini. Oke, sudah. Silakan Mas Aisyah. Thank you Kak Salwa. Pertama Apa tadi ya? Perang bahasa. si jenis Ya. Language, terus top 3 lokal. lokal ketiga. Yang ketiga waktu itu apa ya? Lupa saya. Rondo. Janda. Janda, bisa Baik. Oligan. Bisa liga. Copet. Yang terbaru Yang keenam. Mertua. mertua. Tertuju. Wis, ya mertua iya, iki Mang. mertua ya 6. Nah, kayak 7 deh. Pertama itu 7 sih. Aku nginget ya. Iya 6 aja deh ya, daripada lama ya. Giling-giling. 6 persona. Persona. Ya Allah, Mas. Itu mas. Diterima aku beda dia. 6 persona. Nah itu menemukannya semuanya gara-gara terdekat dulu mas. Seperti bukan mas, perang bahasa top 3 sama ini Iclik. Jadi bahasa Jawa. Bahasa Jawa nang. Pokok intinya arek luar Malang ditakoni icil iki lho ya. Iya, orang Malaysia. Waktu itu kan masih membawa tamu dari Bromo kan, jadi selalu tak ajarin bahasa. Ya 7 nah. 7. Nah itu menemukannya semuanya gara-gara terdekat dulu. Contoh yang paling dekat pacar Nadia. Itu gara-gara emang gak diretuin gitu aja. Itu karakter fiktif. Kalau Nadia itu fiktif, tapi kalau nggak direstuin itu Beneran. Main namanya disamarkan ngono lho. sesuai pengalaman. Tapi nggak misu-misu ya. Gitu. Tapi sebenarnya ide-ide itu muncul dari daily activity Mas. Iya. Betul. Nah, selama ini sampai tadi kan ada keresahan-keresahan, terus yang itulah, yang harus jam 12 malam sampai pagi. Apakah akan berlangsung dalam jangka waktu lama ya Mas? Caranya, maksudnya
seberapa lama nanti itu akan Bertahan. Terus kayak gitu. Iya. Kalau aku ya mas, ini aku lagi proses belajar untuk bisa bangun pagi terus langsung buka laptop. Oh, tak pikir bangun pagi malah running mas. Iya, running dulu kita, harus olahraga dulu ya. Oke. Mas harus running dulu. Habis running baru nyek mas. Tidur lagi. Kau pakai kapan? Apa? Sebuah cerita. Oh iya, saya coba dulu mas. Tapi gak turu lah ngono iki. Gak turu mana iki. Iya mas, aku lebih iki sih, sekarang lagi berusaha untuk mengganti jam tidur full, normal aja mas. Jadi sebisa mungkin jam tidur siang ada, jam malam jam 9 dah. Udah mulai tidur. Udah mulai tidur. Makanya kok ketok ngantuk sampean ya. Sekarang? Iya. Iya, sekarang udah mulai ngantuk sekarang aku. Kamu piye mas? Biasa. Dasar-dasar ya. Kepingin pola iki Menanggulangi waktu ya apa mas? Sering-sering opak apa sering-sering cangkruk ambek wong-wong apa piye? Aku malah sekarang mas di fase biasanya kan orang kerja capek ngopi. ya. Aku ngopi itu udah capek malah sekarang. Karena ngopi sekarang menjadi pekerjaan dulu. Jadi bukan buat santai. Jadi aku ini lagi mencari sesuatu yang baru untuk apa ya? Apa ya? Healing apa refreshing ya? Kalau orang-orang kan paling biar nyantai, ngopi biar encer kan. Aku sebaliknya sekarang. Ngopi menjadi pekerjaan. Nah ini les kesel. Ini aku sedang mencari sekarang. Itu pun Pasti nggak tahu. pasti dialami Mas Lesen. Kayak kita ke Bromo, kalau dalam rangka liburan kan enak. Tapi kalau dalam rangka pekerjaan pasti capek makanya ya. Iya, benar. Waktu itu kayak gitu sih mas. Jadi waktu istirahatku adalah cuma tidur aja sih mas. Waktu di Bromo ya. Di Bromo. Jadi kayak mau main begini, kemana ke Bromo ya. Kan aku kan kalau aku sekarang mengatasi tuh ide, misalnya mentok main keluar kota sih. Walaupun ada pekerjaan, tapi biasanya pekerjaannya tak titik lah. Jadi aku benar-benar fokus main. Oh kayak saya main kemarin ke Jakarta. Itu dalam rangka main apa? Main itu, Memang Mas. ada kerjaan. Main, bukan pekerjaan. Tapi masih ini ya, seproduktif ya. Iya. Nah, konten di Jakarta ini kan bukan konten kerjaan, maksudnya bukan kerja sama, bukan brand atau iya. bener-bener aku memang niat konten sendiri aja, jadi gak ada beban. Makanya lebih santai aku. Pulang dari Jakarta baru bisa nanti itu lagi. Ya, ternyata jadi konten kreator itu ya sibuk mas ya, gak bisa diremehkan ya. Betul. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya. Sawi bu, Sawi fenomen. sawinya ya. Iya kan? Ada W Masih ya. sawi bu kan ya? Sawi bu. Nah, macammu ya apa yo? Sopo ibu. Ana wene dari Sawi mana? bu. Nah, cara membagi waktu antara keluarga, relasi Iya, keluarga sama diri sendiri mungkin kan mosok katanya ngurusi konten terus ya pasti ada family time kan itu ya apa mas cara membagi waktu manajemen waktu Kalau aku mau bagi waktu berarti sama keluarga ya. ya Itu ya, karena aku setiap hari kan konten Ya. Senin sampai Sabtu. Full konten sampai Sabtu. Ya konten ya kopi deh. Ditanya nggak konten pun kontennya ngedit. Jadi waktu pulang sama keluarga sama istriku di hari Minggu main. Jadi kalau di hari-hari normal Senin sampai Sabtu jarang ada waktu. Kalau aku loh, jarang ada waktu untuk apa sama keluarga. Senin sampai Sabtu ya? Satu bener. Normal PNS lah. Kalau PNS bisa deh. ya kan kementerian ini ya Iya, menteri. Soalnya pemerintah. Jadi aktivitas malam SMA lah apa Mas aja? Le jamku ya. Iki ya. Runutannya gini. Iki kalian cek rek randone. Randonku ya. Setiap hari itu pagi nganter istri. Oke. Bojoku sih kerja. Ya. Jadi pagi nganter istri, aku langsung kopi pagi nih. Kopi pagi sampai jam 12 karena istriku kan guru. Jadi jam 12 pulang. Nah jam 12 dosun tidur siang mas. Kayak ada cilik. Oh, mari nyosol Tidur siang ya. wajib, saya wajib itu. Mari nyusul tidur siang jam 3 sore keluar lagi sampai malam. Sampai malam jam 9 pulang tidur lagi. Wes ngono tuh aku setiap hari. setiap hari ya Setiap hari. Yang jam 3 sampai jam 9 itu bukan dalam rangka konten. Jadi aku sehari ini dibagi. Misalnya bagi konten, yang sorenya ngedit. Oh, baik. Gitu. Jadi setiap hari ya pekerjaan ya tetap tentang perkontenan maksudnya. Itu. Jadi malah kayak gak ono ngasuh ya. Kesel banget ya. makanya Kalau orang lihat ya. Baik. Oke, tukar Mas. Lah ngomong gelo. Dikira ejen aku ngopi tok Mas. Tapi sebenarnya yang nggak ada ngatur nih. Bekerja yang konten ini pekerjaan full time konten kreator.
misal sampai minggu itu mah ngambil keluarga tapi pas nemu ide lo ya tetap konten. Soalnya ada ya. Oh sama kayak Mas Nasir berarti ya tuh. Di mana ada kesempatan gas saya. Betul. Oke, sekarang ke Mas Apa Nasir. tadi ya pertanyaan awalnya lagi Mas ya? Bagi waktu. Bagi waktu. Oh, bukan. Oh ya, Keseharianmu seharian. Keseharianku adalah pastinya tergantung Mas aku. Aku ini tergantung banget sumpah. Kalau emang belum tidur seharian pasti aku jam 8 malam udah tidur. Ambil segitu aja ya. Ya. Jam 8 malam udah tidur, jam 4 bangun aku Mas. Jam 4 bangun, tidur lagi sampai siang. Habis itu siang kalau ada konten pasti aku konten. Terus habis itu mandi, keluar seperti ini, ketemu teman-teman, terus brainstorming sama teman-teman untuk mikirkan konten besok. Nah, nanti ketika udah brainstorming jam 12 malam aku kerjaan sendiri lagi, Mas. Tak detailin sebisa mungkin ketika besok ketemu teman-teman itu wis tahu bahwa besok skripnya udah ada, mereka mau ngapain, udah seperti itu gitu. Oke, intinya aku inilah Mas terbalik jamku Mas. Balik, tapi subuh itu kalau nggak tidur, kalau subuh itu kalau belum tidur ya bangun begini. Oh, berarti proses jam 12 itu di kopian atau pulang rumah, Mas? Mungkin aku nggak ngerti ya Mas ya. Setahu aku teman-temanku yang kreatif juga di bidang kreatif juga itu kebanyakan adalah tidak bisa memikirkan kreatifnya ketika di rumah. Itu pun aku nggak bisa memikirkan kreatifku ketika di rumah Mas. Bakalan santai ambil keluarga mulai. Betul. Lebih manja jalur didulak mamaku. Jadi proses kreatif itu nggak di rumah ya, yang malam itu ya? Pasti nggak di rumah. Pasti ya? Pasti nggak di rumah. Semua ide kreatifku kalau nggak di jalan di kopi-kopian. Tapi aku pasti me time. Oh nggak mau diganggu. Ya, memang apa enak dewe lek mikirno ide. Untuk sendirian, pasti butuh sendirian aku Mas. Oke. Terus itu tadi membagi waktu nih bersama keluarga dan Membagi waktu bersama keluarga itu soalnya sibuk apa ternyata? Memang pekerjaan. sebenarnya kalau menyempatkan waktu bersama bapak ibu itu setiap hari juga sama kayak Mas Andaza. Tapi kalau mau keluar, itu pasti ini aku mengosongkan jadwal jauh-jauh hari Mas. Oh nggak bisa kayak bapakku besok kita ke Semarang nggak bakalan mau ikut aku. Tapi kalau sebulan lagi tanggal segini kita bakalan ke Semarang bareng keluarga, ke Blitar bareng keluarga. Saya kan. Bahkan keluarga pun harus Manut, iya, manut. Kayak kemarin lah, kita waktu streaming 3 hari di villa, ternyata ada saudaraku sih meninggal dunia. Oke. Wah nggak iso pergi tiga hari, tapi aku harus ke Blitar. Bisa akhirnya aku tektokan sama anak-anak, oh ya udah boleh ke Blitar. Tapi ternyata ketika aku di rumah, nggak apa-apa ikut streaming aja. Lah ngapain pulang aku gitu. Balik mana? Akhirnya balik lagi ke villa. Gitu aja Mas. Totalitas banget ya nih. Jadi bapak ibuku sih ngikutin jadwalku dan nggak pernah ganggu sekarang. Beda ketika saya di Bromo itu pasti bakalan diganggu kayak pulang Bromo anterin ke sini anterin ke sana gitu lah. Tapi kalau sekarang benar-benar tarik walking. Ibuku dia sampai kapan sih waktu muci free mending sampean sebut aja kapan free nih. Sampean kapan jalu aku tak sing ngomong no. Ya, oke. Ternyata Tadi baru tahu iki, Mas. Sampai segitunya Mas. Mendane ya Mas ya. Artis besar di ibu kota. sesibu apa Mas Lesen ya? Opo Mas. Padahal sampean main gawe video gawe reel sing 1 menit iku ya. Iya, kita aja bikin video cuma 1 menit aja. Repotnya kayak gini ya. Mas, Ya artis. Mendane artis. Saya artis. Gitu. Mungkin yang korbani waktu ya, waktu sama keluarga waktu ya. Korbannya adalah waktu sama keluarga dan tidur terbalik ya. Itu korban juga sih. Tidur terbalik. Nah, aku jadi korbannya apa ya? Ya sama deh. Gak ada waktu di keluarga. Jadi full konten, jadi jarang ada waktu. Jadi Senin sampai Sabtu itu kan Senin kan sibuk ya? Iya. Ini untuk pekerjaan. Pekerjaan hari Minggu kan Senin rutinkan buat keluarga tadi. Iya, mati. Tapi pun semisal ada pekerjaan biasa ya mau nggak mau ya tak sikat aja. Nah, Itu. kondisional lah ya. Nah, ngomongnya bener, aku sama Bella seni waktu aja, kita hilangkan waktu. Oh ini nih. Lebih ke ini sih, Mas. Bapak Ibu itu sampai bilang bahwa gimana aku jadi kreatifmu. Dia ketemu tiap hari, serius. Sampai gimana ya? Bapak Isa Pak. Banget dong tuh ini sampean. Karena kebanyakan waktuku ambil kreatifku Mas. Lah kita punya kreatif sendiri-sendiri kan. Jadi kita bakalan ketemu sama kreatif itu tiap hari untuk brainstorming ke depannya terus kan Mas. Dan nggak ada waktu untuk jam kerja kan Mas. Jadi benar-benar pokoknya kudu free.
Ya mungkin lah kayak kreatifku. Nanti ketemu jam 10 malam. Meskipun aku keturun, iso nggak iso kudu tak parani. Pun sebaliknya. Nah aku jalur jadwal jam ini ya kudu jam ini kudu tempat juga. Nah bapak ibu itu sampai lek kreatifmu iso ya jalur sewaktu-waktu ya sampai ngono. Ya apa carane bapak ibu dari kreatifmu bisa? Tak melek kreatif bisa. Tapi itu sedih apa ya Mas sebenarnya Mas? Aku lebih ke bangga sih mas, karena mereka itu gampang guyon dan mendoakan tadi. Selalu restu orang tua lah. Mendoakan, bersyukur karena sekarang lagi sawi bu, itu karena doaku, doa gitu lah. Oh, Aku pengen anakku sibuk, nggak tahu di omah. betul. Nah, ini order ya. Apa itu? Ini ceritanya sama. Karena aku ambil license foto apa ya? Ya nih, makanya banyak waktu lebih banyak waktu di luar. Di rumah. Lah, aku juga punya tim. Jadi setiap konten kreator biasanya punya tim mas. Interaksiku sama timku ini lebih sering. Sampai bojoku kadang bojoku ini aku apa hari ini sih? Karena kalau aku ini bener-bener sama tim terus. Mas ini Mas Dasa kan sudah nikah ya? Nah, meyakinkan mertua kalau pekerjaanku konten kreator gimana? Sangat susah mas. Kalau awal susah. Kan pasti wong-wong tua ini angel kan ya? Apa sih itu? Valid dia memang. Ya, valid ya. Kan masih apa ya? Nanti dunia konten kreator kan masih baru kan. Iya. Jadi pasti Mungkin menganggapnya. after covid ini baru naik kan? Tapi ini pasti obligasi pekerjaan ini. Duitnya pasti apa enggak sih? Pun aku juga perlu kayak gitu. Apalagi misal mertua kita yang punya pekerjaan tetap, Ya. tiap bulan gajian, ya. Sedangkan mantu nih, Betul. ini pasti apa gini. Kalau aku dulu sama, cuman akhirnya beberapa tahun ini karena mertuaku juga mulai bermain sosmed, Nah. ya akhirnya ngerti. Oh ternyata dunia konten seperti ini. Oh ternyata menghasilkan. Gitu. Malah dibangga-banggain kan? Nantang Sekarang dong. iya. Sekarang iya. Serius bener. Mantu kurang artis. Dari kesibukan itu tadi Mas ya. Dan apalagi mungkin Mas Andasa lah ya. Mas Andasa kan sebagai Kemenkopak setiap pagi itu dari pagi sampai siang itu kan selalu ngopi. Ya kan, sama juga Mas Lesen dari jam 12 malam sampai pagi kan harus melek ya kan ya. Nah, apakah Mas Andasa sih ada nggak sih minuman sing selalu minuman favorit lah yang menemani kesibukannya itu Mas, entah itu jadi content creator ataupun family time. Sekalian tempat apa minuman itu lagi? Ya, mungkin minuman Ya. Minuman favorit justru sekarang minuman yang sering tak minum itu bukan minuman favorit. Aku sekarang ini udah 1 tahun 2 tahun ini full minum kopi, maksudnya tanpa susu, americano, espresso, dan lain-lain. Nah, aku ini nggak seneng pahit mas sebenarnya mas. Jadi dari dulu itu aku tuh susu. Oke, Tuh susu bertahun-tahun mulai zaman SMA biar. Ya. Sempat aku kena lambung mentah-mentah, gak kuat panen ternyata ada susu. Jadi harus benar-benar kopi hitam. Ya. Jadi selama 1 tahun 2 tahun ini aku minumannya bukan favoritku sebenarnya. Americano. Amerika. Oh, bukan Mbak. Sebenarnya bukan, tapi setiap hari tak minum. Ini anak Karena lebih aman. peralihan ke Amerika. Nah itu tadi karena aku sempat Februari pas kecoblosan itu, mari nyoblos. Serius sih, itu ini mari nyoblos ya, naik JR, ngombe kopi susu lah dan lain-lain, pulang itu awakku agak panas, geleyeng dan lain-lain, balik aku mas, muntah. Dikit ternyata apa gitu, ternyata lambung, aku selalu nemen nih gitu. Akhirnya mau gak mau ada beberapa followers itu menyarankan mas, kalau espresso apa americano itu lebih aman mas, karena nggak ada susunya. Kalau bisa juga tanpa gula. Tapi ini nggak ngerti ya, karena aku basic barista ya. Cuman aku pada saat itu manut nang hari ini aku. Apa Mbak Sanwa yang tanya? Tapi nanti kalau sudah nggak sih. Ya Mas itu yang di Enzamen. Oh bukan. Ya akhirnya aku mencoba setelah disarankan mencoba americano, espresso, VCT dan lain-lain lebih aman. Lambungku lebih aman. Akhirnya setiap hari sekarang minumku yo iku Americano. tuh walaupun ini pahit gak betah tapi ya wis lah yo mana. Oh. Kalau Mas Lesen? Kalau untuk Mas Lesen, yang sengaja nih ini sama Mas. Bukan, masih minggu apa? Randai loh ya, randai. Gak ada yang menemani janda-janda nggak ada. Kalau minuman, aku ini adalah anak yang basicnya nggak suka kopi mas.
Aku non coffee, pasti non coffee. Sampai sekarang masih legend ya? Masih sampai sekarang masih non coffee dan pasti kalau emang rempah-rempah masih suka rempah apapun, wah banyak aku mas. Berarti cocok ya ke sini ya? Ke Shelterville ini. Shelterville, aku cocok banget Shelterville. Mulai belum di sini masih di daerah mana ya? Dewan Daru. Masih Ya. daerah Dewan Daru aku suka ke shelter. Kalau aku itu minuman favoritku tempat dulu ya mas ya. Ya. Tempat favoritku itu bukan di kafe malah mas, di warkop. Temen kalau ngerti Girasan yang kayak di Surabaya, di Gresik. Nah, aku cari pasti seperti itu mas, Girasan. Karena di samping itu harganya murah dan orang itu pasti udah fokus sama dirinya sendiri masing-masing lah. Jadi gak ono jagongan di gunung mas, pasti ono ML-an lah, ono sing lagi gojek lah, mampir di Girasan, ngono lah mas. Jadi aku merasa di gunung itu produktif karena melihat sekelilingku kafe podo produktif. Karena aku melihatnya, lah di Girasan iku mas koyo aduh sakno arek iki. Ya wis lah aku tak ngerjakno skrip ae lah ngono karena aku kerja juga. Lah minuman favoritku adalah milk tea. Itu non coffee banget lah yang milk tea dimanapun ono kafe ini pasti kalau aku milk tea. Mana sih mas? Milk tea yang kami nggak pernah suka kopi aku. Jadi memang dua ini bukan non kafe ya? Iya. Oh bukan, kalau aku non coffee. Oh iya non kafe. Aku kopi. Oh kopi. Americano, laki banget ya? Laki nyampe sih kalau sekarang. Nyampe. Mentok. Aku dari dulu kopi mas, tapi bukan kopi tapi itu tobu susu. Tobu susu, es kopi susu. Cuman sudah tadi berarti 10 tahun lebih karena sering mengkonsumsi itu, terus pola makan kurang jadi kurang, akhirnya kena asam lambung. Jadi sekarang jarang banget minum kopi susu. Coba satu kedua tobu susu. Ini tangan kita. Coba deh. Bener ya? Tremor. Coba deh, aku kan juga mau ngono kan. Kan aku gak seneng kopi, tapi kok tremor. Tremor. Nah, itu kenapa? Contoh deh, maksudnya ono enggak kopi sih enggak aku ketika aku minum enggak ngarin dodak aku tremor. Tapi kan wes pernah minum kopi susu enggak? Kalau nah di tahun 2020 zaman ini ono lah produk kotaan ngono. Nah, itu aku sering banget kopi susu. Nah, terus lama-lama aku kok tambah ngene ngono lah. Tremor jadi ini. Apa luwe iku mas? Kurang tahu ya mas. Ini aku ben kopi susu banget. Iya. Nanti sempet kan kopi susu. Sempat banget aku kopi susu, tapi sekarang wis sangat-sangat tidak pernah melirik menu ketika aku ke kafe menu kopi enggak kan. Pasti non kopinya yang mana? Rekom yang mana? Berarti itu aja mas. Oh lah sekarang nih setelah nyobain 3 produk dari Mbak Sanua ini kan, ada Golden Age, Canele sama Silver 19. Reviewnya gimana mas? Reviewnya? Oke, di review ketiganya ya mas. Oh gitu. Oke. Kalau yang kopi-kopian ini tadi aku masih bisa mas, meskipun kopi ya. Meskipun kopi aku masih bisa untuk membeli ini pun di shelter itu juga ada produk yang dianya itu kopi tapi juga campur sama rempah. Nah, aku juga cocok juga di sini. Ada mas, tetap aku beli mas. Yang penting itu nggak kopi banget. Kayak aku mas sama tuh bro itu aku enggak deh kayak lah terusan kayak apa americano terus espresso itu aku nggak bisa menikmati mas, gak bakalan encer sih tadi. Pasti seperti itu. Ini tadi Shelter 19 ini adalah menu favoritku sih mas, karena emang basicnya aku non coffee dan soda-sodaan aku juga seneng karena gandengane merokok ya kan. Jadi enak banget kalau arek-arek gandengane merokok dengan kopi, aku dengan soda atau ini non kopi lah. Oke. Coba itu. Jadi dari ketiga ini Mas Lesen pilih yang Shelter. Yang Shelter 19. Tapi kalau aku punya pacar, tak sarankan Canele. Tapi tetap snack ini tak pangan di sini. Karena enak iki ya. Ojo iki pahit tuh. Cracker. Pangan di sini bakal tak dulu di menu Canele iki no cracker sih. Cracker sih tak pangan sih lah. Bener lah. Enak kan? Aja lamaran aja. Ya lamaran aja pacarku ya. Tapi kalau punya pacar ya. Sekarang belum punya. Belum punya mas. Wah gitu kenalin nanti. Enggak, cuma tanya. Iya. Enggak cuma tanya aja teman. Minta lagi Kak Salwa, minta lagi. Satu. Enak loh, aku coba teori baru sih. Dari Mbak ya kan tadi makan dulu kan? Iya, makan dulu. Ini celup. Teori celup ya. Nah, teori celup. Ini buatnya juga ini loh dari jadi wijen hitam itu habis diekstraksi airnya itu wijennya dikeringin lagi buat crackers. Oh gitu.
Itu bikin sendiri. Bikin sendiri aku. Makanya Ini bentuknya kok beda-beda ini. sendiri. Aku bikin sendiri. Wah, mantap. Ini enggak tapi diperjualkan enggak? Oh, enggak. Jadi harus beli minumannya baru dapat crackersnya. Oh gitu. Iya dong. Pak ini Terima kasih Kak Salwa. serius ini Pak ya. Ini kalau sampean ngejual piku untuk Rioyo, payu gitu. Laris ya. Open PU aja, open PU. Serius, enak soalnya. Ternyata nggak dijual nggak? Oke, jadi Mas Dasar pilih yang mana dari ketiga ini? Tetap kalau aku tiga ini yang menurutku Oke. rasanya itu ya nggak terlalu strong semua. Kan kadang ada soda strong, kopinya terlalu strong. Kalau ini cuma balance, imbang semua, soft. Tapi kalau yang paling aku suka tetap kopi ini, golden ini tadi. Karena ada nuansa-nuansa kopinya dan tipis sekali nuansa kopinya. Berarti kayaknya aman sih nggak tahu. Golden Age ya. Golden Age. Golden Age. Ya ini untuk orang yang mempunyai gold aman kan ya? Aman. Karena nggak serem banget kopinya. Jadi tipis-tipis ono nuansa kopi ini tapi ono nuansa rempah. Oke, Amit tak sekarang ngobrol sama Mbak San, Mbak. Gimana? Jadi untuk ketiga ini proses pembuatannya yang paling sulit mana kan, Mbak? Dari 3 sini beres yang aku bawa paling sulit sebenarnya yang kanile ya. Kanile itu hampir semua kombinasinya. Iya. Mungkin kayak dia bikin satu semua. Terus yang fermentasinya penuaan itu Golden Age yang gimana saja ya? Rempahnya 2 minggu. kalau yang kanile ya bikin kremosnya, bikin lumayan Ini memang rempahnya kuat tapi kopinya itu tipis, tapi kayak langsung ya kerasa gitu loh. Saya kayak Negroni, kalau tahu Negroni itu mirip ya. Jadi minumannya inspirasinya dari sana, dari food fashion ini. Kalau yang saya pemainin itu kalau tahu hotel namanya Americano itu inspirasinya juga dari sana. Dari Tapi sana. aku itu buat gimana caranya dia grill alkohol. Tapi tetap dapetin tes yang mirip sama Mirip, cocktail. benar. Masuk itu. Kalau untuk proses ketiganya ini berapa lama? Berapa lama? Untuk menemukan racikan kayak gini nih loh. Trial dulu. Paling lama. Ini ya. Kayak bertahun-tahun gitu lah. Improvisasi si rempahnya itu Tahun-tahun. Iya, ngulik sampai ketemu kayak gini. lama. Kalau shelter nanti itu 3 hari yang lalu. Jadi aku dikasih rempah dari teman-teman shelter. Bikin minuman refreshing bisa nggak? Oke, aku coba cerita. Ini susahnya apa? Menemukannya apa sampai bertahun-tahun? Faktor apanya yang bikin susah? Yang bikin susah fermentasi rempahnya. Karena harus malam 2 minggu. Oh ya. Iki wis kayak minuman Apa emang? ya sing beralkohol. Tapi yang isi Tapi rasanya wis kayak ngono. Buat pemanisnya itu aku pakai dari Jingga Sirup. Ada beberapa varian. Varian juga sirup. Oh, cocok. buat Jingga sirup ya. Kalau teman-teman pada suka yang mana? Golden. Sesuai request semuanya. Ya, sesuai request. Pesanan semua. Kalau suka yang muda Shelter 19. Kalau yang rasanya enggak off school, Golden Age gitu ya. Lain-lain. Boleh ceritakan sedikit tentang Jingga Sirup, Kak Sanwa? Tiga sirup ya. Iya. Kan kebetulan 2019 ya. Aku gabung dari ambasadornya Tiga Sirup. Woi, udah lumayan banget ya. Dari aku yang nggak bisa sama sekali psikologi sampai alhamdulillah timnya juga juga sangat support aku untuk belajar di ISO gitu. Terus oh ya kita juga lagi ada proyek sur di 12 kota. Wih, Jingga. Ya. Silakan sebutkan Kak Sanwa. 12 kota itu kita jalannya 3 kota terakhir kemarin di Magelang gitu. Itu promo produk baru apa gimana? Produk baru ada nggak ada sebelum ada. Paling yang terbaru itu yang ini ram sama air itu yang kalau yang
liquid dari hingga persona aku suka varian sweet-sweetnya manis-manis sama vanilla. Ya, boleh. Ini kan dari basicnya kopi kan. Ya. Nah, kalau ketika kan bisa es, bisa hot kan maksudnya. Kata ada yang panas kan. Gak bisa. Kalau golden age emang aku Es aja ini. semua. ada. Pernah nyoba tadi. Moro-moro sak seliutan sampai kepikiran panas sih gitu. Pernah. Contoh kalau rempahnya ada. Rempahnya cocok. Iya. Kalau yang di es sama kopinya, ya kopinya Kayak sekali. Saya kalau yang kondimen rempahnya itu bisa dibuat banyak sih. Bisa dibuat mocktail, bisa dibuat kopi susu. Americano, kamu suka Americano kasih dulu enak. Nanti pertanyaan deh. Dari ketiga ini yang bisa di mix sama alkohol ya? Ini jelas. Ini Bisa ya? jelas sih. Mungkin kita coba habis ini. Boleh. Golden age sama sentiment bisa. Oke. Thank you Mas Awa. Thank you kan sama. Oke, sekarang Kurang satu pertanyaan. Kurang satu pertanyaan, oke. Satu pertanyaan. Oke, siap. Apalagi kalian, mari. Leren mau Visi nih, maksudnya mimpi ke depan lah. Mimpi ke depan. Dari Mas Anderson sama Mas Lesen untuk ke depannya. Untuk diri sendiri loh. Pengen seperti apa sih kira-kira ke depannya? pikir lo belum berapa nih. Itu Apa itu ya, apa namanya? Kemarin ini. Mimpi ya Mas ya? Iya. Mimpiku untuk kedepannya adalah semoga diizinkan saya tidak akan kehilangan ide-ide kreatif. Itu sih Mas. Dan Amin. semoga saya bisa memberangkatkan umroh ibu saya. Amin. Paling dari Mendaftarkan haji bapak ibu saya. Itu aja sih yang penting saya nggak bakalan. Dan ini doa paling baik mimpi saya ya Mas. Semoga akun saya tidak akan hilang lagi. Amin. Tapi kalau misalnya akun itu balik, teman ya Mas, ono dua. Ada 2 akun jadinya Mas. Nggak masalah ya? Nggak masalah. Bakalan aktif di akun yang hilang itu lagi. Kasih nambah. Aku nih lur. Ya, mau akun yang mana dulu nih? Gimana Mas Anasa? Mimpi kalau aku kali ya mimpi yang paling lagi pengen tak impikan adalah membuat ini Gold ya. Goldnya punya kamu. itu podcast karena kan aku kerja di bakal kreator kan mas kopi tapi cita-cita dari dulu memang kepingin punya satu tempat usaha kopi. Itu sampean terinspirasi siapa? Ya kepengin duwe kopi-kopian. Gak terinspirasi ya. Karena aku anaknya seneng nongkrong. Aku mikir, sini sana aku punya kasih. Tapi enak. Kalau pagi langsung lagi kayak kopi. Nah sebelum itu Satu kak ya. jadi cita-cita nyai kopi. Ya insya Allah. Oke, amin. Itu juga mas, goalsku adalah karena basicnya keluarga besarku adalah pengusaha semuanya punya UMKM semua man, tinggal aku aja yang belum gitu. Jadi goalsku adalah kalau Mas Andaza bikin kafe, kayaknya saya bakalan bikin resto. Amin. Amin. Mulai mah gak kurang salah. Buat Mas Anderson, Mas Lesen. Oke, kita sekarang balik bertanya ya. Boleh. Boleh ya? Kita bakalan belang. Emang programnya seperti itu ya? Yoi, selamat malam. Saya dari Online Senda. Saya dari Andrasa. Hari ini kita kedatangan narasumber dari Dardeto. Podcast Dardeto. Enjoy ya kita. Rasanya aneh. Aneh. Tapi Gak apa-apa. untungnya kita berdua juga bisa mas. Jadi Karena sudah terbiasa. waktunya Dardeto beristirahat untuk menjadi narasumber. Mana lagi kan? Boleh. Iya kan? Biasanya Boleh. bertanya-tanya terus. Iya. Ini ya kita di bintang tamu. Bintang tamu. Sejak kapan sih mas Dardeto ini dibuat mas? Setahun yang lalu. Setahun yang lalu di bulan Mei. Mei. Di Jadi udah bulan setahun ya. Udah setahun lebih lah. Setahun lebih betul. Ini deh, pertama-tama ya mas. Gak enaknya jadi podcaster sekarang ya, kesan dan pesannya. Kok kesan dan pesannya? Keresahan jadi podcaster selama setahun ini. Keresahan kalau kita nggak ada narasumber pasti sepi. Kalau nggak ada narasumber pasti sepi. Iya. Eh, tapi ini nggak di jadwal nggak kayak seminggu sekali itu bakalan. Nah ini gini man. Karena ini sifatnya buat hiburan pas waktu kita libur kerja, jadi kita nggak ada jadwal tayang, jadwal take.
Nggak ada jadwal tayang, jadwal tik. Iya, jadi ya random aja ngikut aja. Oh, free-nya. Free-nya biar kita nggak terbebani sama podcast ini. Sekarang udah berapa episode? Sekarang 80-an, Mas. 80 Iya. episode. Berapa ya, Mas? Podcast. 12, Mas. Oke, tes. 12. Masih 12. Sama guru ya. Mungkin bener ya, tadi ketika kita nggak ada narasumber, kita bingung Mas. Karena Bingung. sebenarnya kan basicnya kita itu Bukan kan content yang creator. monolog seperti Mas Nadasan sama Mas Lesti. Iya, yang bisa Kita kalau cerita misalnya sendiri kita gitu. berempat, kita kan ada 4 orang Mas. Iya. Ngomong apa pasti bingung Mas. Karena basicnya kita kayak ikut angkot dong Mas. Jadi makanya Iya. Adanya narasumber itu ya kita hidup dari narasumber. Jujur aja kita hidupnya dari narasumber. Nah, ini Mas. Berarti kan podcast ini jalan sudah 1 tahun. Ya, 1 tahun Mas Baca. 1 tahun. Biasanya kan kalau orang berbuat alas, apalagi dia konten kreator, ya kayak setahun 2 tahun aku masih menghasilkan ya. Iya. Kan? Tapi selesai. Nah, podcast terbaru ini kan sudah setahun. Oke. Dia sampai serupa dan pas kompak. Balik lagi ya. Kan YouTube-nya masih bapak alas. Iya, Bapak Alat. Kita nggak ada target apa-apa sih. Oh. Memang benar-benar buat kesibukan. Iya, nothing tulus saja. Oh, memang definisi kesibukan. Iya, mengisi kesibukan dan nggak ada goals apapun. Iya, karena waktu itu aku benar-benar respect kan Mas. Kaman bikin dengan orang-orang pertemanan, bikin Iya. podcast di Malang, mulai dari nol. Maksudku berbeda jalannya ketika aku podcast sama Anda aja ini sama Ya, karena sudah terbentuk sama-sama konten kreator. Jadi Ya. kayak kita jalannya podcast itu enak-enak aja gitu. Bahkan ada banyak yang kau kapan diundang, seperti itu. Jadi aku sangat-sangat respect seperti itu ke kategori ini. Oh. Tapi gimana Mas? Saman ngaturi ketika Saman bekerja juga, apalagi semua all team ya. Iya, All team all team. itu semuanya dalam bekerja, Dan sudah berkeluarga. Oh iya, udah keluarga juga ya Mas. Berusaha menyempatkan waktu untuk kapan ini kita bakalan kapan kita bakalan menemui narasumber. Untuk saat ini pun, hari ini pun, gimana cara ngatur waktu kita? Yang pertama kita kalau urutannya ya keluarga, pekerjaan, baru podcast. Jadi utamakan keluarga dulu. Keluarga. Pekerjaan, baru podcast. Kalau keluarga udah beres, ngurusi kerjaan beres, baru podcast. Oh, mungkin karena balik ke awal. Ya. Ujungnya memang ya memang Benar. Oh, Kita nggak ada tujuan cari cuan di podcast. Oke. Ya, karena sudah punya pekerjaan utama di samping podcast itu. Mas. Rasanya tadi apa aja? Selain dengan tentang Sebetulnya banyak, karena kita berempat bukan konten kreator, bukan public figure lah Mas. Bener-bener orang biasa. Kita berempat nggak ada yang followernya di atas berapa ya? Nggak ada yang sampai 1.000 Mas. Masih ratusan semua. nah, misal nih tentang ini Iya, sampai apa? Pernah nggak? pernah. Awal-awal pernah. Awal-awal Malah banyak yang nggak tayang karena nggak menarik Mas. Ngulik kehidupan pribadi ya kita ini siapa? Mungkin kalau iya. kalau di pekerjaan kita punya nama Mas ya, di pekerjaan kita masing-masing kita udah besar. Tapi kalau di industri kreatif, entertain kita bukan siapa-siapa gitu Mas. Iya benar. Anggap aja misal apa kayak Mas Lesen ke Bromo, tidak punya jam terbang. Nah kita gitu di situ udah punya jam terbang di pekerjaan utama. Tapi di sosial media kita bukan siapa-siapa. Iya. Sangat-sangat apresiasi dan respect sama podcast juga. Pertama kali minta sama mereka. Lihat kan Masih 10-20-an lah. Awal-awal. Aku dulu atau Mas Anda dulu? Lesen, aku dulu. Kayaknya Aku dulu ya. iya. Awalnya Mas Bobi Darwi, Dewangga, Mas Lesen, Aku 3 ya. Biasa. apa sih mereka ini senengi dari mereka adalah konsistennya. Mau videonya naik turun tetap stabil Mas habis enggak Mas? Oh saya dulu sukses. Iya. Nanti untuk konten kreator yang baru mungkin ya. Iya. Banyak kejadian konten mereka bilang seni
Ini enggak, lebih kayak ini sih mas. Kalau masnya biasanya membutuhkan narasumber atau bintang tamu, untuk sekarang ini mas kita bener kalian aja ya, mas ini kalian ini semuanya mas itu udah dikenal sekarang. Terima kasih. Kayaknya itu perlu banget untuk membedah diri sendiri. Kayaknya waktunya untuk branding sendiri. Branding diri sendiri maksudnya adalah podcast lah berempat. Terusan kayak menceritakan dulu itu kenapa sih kita bikin podcast, kita bikin kerjaan apa yang kita dapatkan, apa goal selama setahun ini kita dari Dadendor kayak gitu kan di Dadendor. Kalau aku sama anak-anak evaluasinya di depan kamera mah. Jadi penonton itu lebih senang waktu ini. Oh, waktu kita evaluasi bisa jadi ya mas penontonnya mas juga. So, pasti Dadendor iki lo gak tahu dijelas no, tapi orangnya narasumber terus. Iya. Kemungkinan besar kan ono pertanyaan seperti itu. Jadi coba nih mas langsungnya berempat menceritakan dulu awalnya kayak gini lah mas. Oh. Gimana sih mas? Kalau kita berempat itu basicnya memang anak band mas. Anak band? Iya, anak band semua. Jadi semua ya? Ya underground lah mas. Karena kalau mau bikin band lagi pasti butuh rekaman, butuh latihan, itu sangat menguras waktu mas. Oke. Dan biaya. Iya, waktu dan biaya. Kalau sekarang mungkin biaya ada, waktu yang terbatas. Jadi waktu itu ketemunya di mana? Untuk bikin Dadendor di kafe atau? Ketemunya di rumah. Ya, salah satu kita. Oh emang satu tongkrongan sebelumnya? Satu band, memang satu band. Oh, ini iya dulu. Bandnya bubar, mau comeback kok. Ya itu, karena kalah sama. Akhirnya bikin podcast. Iya. Yang ringan aja bikin podcast. Awalnya bahas masa kecil mas. Waktu itu ya? Iya, masa kecil kita, nostalgia lah. Makanya sekitar 50 episode ke bawah itu kita nguliknya nostalgianya narasumber mas ya, kayak Mas Lesen, Mas Dasa dulu. Tapi jangan dijelaskan mas, nanti sama nggak ada bahasan podcast untuk berempat sendiri. Iya, benar. Mas, ini nih. Ketika dulu ketemunya adalah circle band. Iya. Terus kan kepikiran Dadendor di rumah. Benar, tapi Mas. mas ini masih suka nongkrong nggak mas? Tidak sama sekali mas. Tidak sama sekali. Kita di luar pekerjaan dan keluarga kita ketemu cuma untuk podcast mas. Tapi sebelumnya emang nggak pernah nongkrong gitu mas, ngopi-ngopi. Mungkin dulu ya? Mungkin dulu ya? Oh ya, kalau dulu ya pasti. Minuman apa itu yang menemani mas? Kalau aku bisa oke. Tapi diterima mentah, ditolak aku. Ditolak saya nggak sekali. Minuman apa ini jalannya? Oh. Selain minuman yang tren lagi pada masa itu, saya sukanya kopi tubruk mas. Kopi tubruk. Saya nggak suka kopi yang nggak ada letaknya mas. Nggak cocok sama itu. Enggak deh, aku nggak situ. Katanya Bu melok kopi Mas Dasa nggak cocok. Aris. Minuman favorit. Aku sama kayak sampean mas, americano. Enggak, bien. Oh, masa langsung americano. Oh enggak, dulu sempat kopi susu mas. Kopi susu, terus kok nggak tahu ya prosesnya itu aku sempat 2 kali kena asam lambung. Fix gentong aku sampean. 2 kali aku minum kopi susu itu pingsan mas. Pingsan. Wah, pingsan. Pingsan sampai masuk video Lavalet mas. Iya serius mas, serius. Itu circa 2022 lah nggak salah. Lambung, karena nggak kuat minum kopi. Oh, sering itu Sering mas, kopi itu brew waktu itu mas. Kopi susu, kopi itu brew. Akhirnya nggak sempat, nggak kuat lah lambung gus. Oh sih, bentar. Itu faktor terbesar masa karena kopi. Sebenarnya kalau asap lambung ya. Ya, tekanan kerja apa? Bukan tekanan kerja apa yang lain? Menyusul lah saya. Stres dan itu tambah jadi. Oke. Wes lah iku. Wes lah gak duwe. Sangat nih mas. Nah, waktu itu aku kan menghindari kopi itu kan, bro. Aku sharing-sharing teman-teman yang lebih paham, mungkin disarankan yang Arabica. Americano yang Arabica, jangan yang Robusta, kan gitu kan ya. Kan aku kan awam, kan nggak paham juga. Tak coba waktu itu Americano yang Arabica. Jadi aku setiap kopi tanya ini Arabica atau Robusta. Kalau Arabica tak sikat. Walaupun aku belum sarapan, bangun pagi gitu ya. Habis running terus kopak pagi Americano Arabica.
doesn't matter, nggak masalah. Aman. Selama sampai sekarang. Sampai si anu Mas. Kita bertiga enggak. Oke Mas, ini Mas, salah pertanyaannya. Oke. Mimpi kedepannya nih, tetap dari podcast vendor atau mimpi ke Mas Panjang? Kalau mimpi untuk trader Mas ya, Ya. bertahan Mas, tetap bertahan terus sampai berapa ratus episode lah. Iya, sampai ratusan karena kita nggak ada target ya ngalir aja. Kalau untuk narasumber kita tetap pelaku seni di Malang Mas. Oke. Ya, kalau juga. Iya, yang bakal diundang tetap mulik Malang, entah UMKM, kafe-kafe, pokoknya seputar Malang Mas. Oke. Pokoknya ini Malang banget lah kita. Ya. Kalau mimpi ini, mimpi sampai sendiri Mas. Mimpi aku pribadi apa Mas ya? Mimpi Mas. Kita Mas turun mimpi. Iki wis lebih dari cukup teko apa yang tak bayangkan dari masa kecil Mas. Wes, keren. Aku ya kayak sampean bojoku guru. Oh, sama gitu Mas. Salam? Sama berarti. Sama. Bapakku pensiunan. Tadi aku soal ekonomi aman lah Mas. Bahkan aku nggak ada mimpi Mas. Makanya aku ya mau ngopi aja Mas. Ekonomi waduh Mas. Aku menikmati pekerjaanku sebagai bapak rumah tangga lagi Mas. Gak sampean. Gak ada mimpi sih ya wis pokok sehat rezeki lancar gitulah podcast lancar. Podcast kedepannya mimpinya adalah Tetap bertahan bener Mas Hasan. Kemungkinan nggak? Mungkin nggak sampai ingin mengutamakan tamu bintang tamu dari luar Malang? Apa sampai band selamanya bakal yang dari Malang aja? Sepertinya tetap Mas. Mungkin kayak arek Malang sing wis nasional lah itu yang tak usahakan kayak gitu kayak Konteksnya masih Malang ya? gitu ya teksnya tetap Malang aja. Oke. Misal Mas Hasan nanti jadi nasional. Amin. Nah itu Lagi Mas. siap tak kulik Mas. Oke. Mas Hasan dulu gini sebelum jadi yang sekarang. Mas Lesen juga. Siap Mas, saya siap Bang. Oke, untuk Aris apa? Gantian. Kalau aku ini Mas, untuk podcast Dadero sendiri ya, Iya, kita pengen semua, Pak. eksis lah sampai ya nanti nggak ngerti lah ya Mas ya, karena kita sebenarnya basicnya punya mimpi, kita pengen ngangkat potensi lokal yang ada di Malang. Entah apapun itu, mungkin dari band kecil-kecil yang pengen naik, kemudian dari konten kreator yang kecil-kecil. Jadi kita pengen ngangkat lokal heroes-nya Malang lah Mas. Kita Ada itu Adizin belum diundang Adizin. Oh, Penyelesaian gitu. boleh nanti mungkin kita diinfokan lah Mas. Karena sebenarnya kita pengen itu ngangkat, kita sama-sama Malang ini kita bangun bersama-sama Mas. Ya kan, sesuai porsi masing-masing kita dari donor ya wis kita sebagai media yang bisa ngangkat mereka menginfokan gitu. Itu awalnya kita bikin itu karena keresahan di dunia musik Mas band. Kenapa patokannya kok selalu Bandung, Jakarta? Betul. Nah, Malang ini ya ono sing berpotensi. Iku awalnya sing kepengin tak unggahno. Oke. Sama Mas untuk mimpinya sendiri? Mimpi sendiri. Mimpi sendiri, aku pengen jadi bapak yang baik buat anakku Mas. Yoi, Karena aku motherless. Jadi adikku Apa apa? Wes ora juga. Kata Mas Dewi ini. yang soleh-soleha ya. Amin. Mas, ngomong-ngomong nih, kita kan tadi udah dikasih suguhan berapa ini? Ada 4. Ada tiga minuman. Mana favorit Mas ini? Mas Dardedor. Aku setelah nyoba ini Mas ya, ini Mas Golden Age. Golden Age. Karena suka kopi juga Mas. Ya, suka kopi terus rasanya kayak kita minum alkohol Mas. Yoi. Tapi tidak ada alkohol ini. Ya, kalau Mas Aris Ini mana? cukup kalau kemarin. Kalau Mas Aris. Mas Aris, oke Mas Aris. Sama Mas, aku suka Golden Age Mas. Oh, aku dewean ya, alternatif ya. Golden Age ini nggak ngerti aku kenapa suka banget. Tapi menurutku Mbak Salwa, sayang banget ketika 3 menu 3 varian ini hanya ada di hari ini saja. Nah. Karena menurut kami ini tuh recommended banget. Apakah mungkin akan ada di hari-hari selanjutnya atau gimana? Coba nanti kita obrolkan ya. Ini kita bisa aja dulu ya. Bang, hotel semua kan ada sih bingung.
Jalan. Tadi kan kayaknya saya minum alkohol ya. Iya. Fun fact ya. Dia rempah yang aku buat tadi yang Iya. permen itu awalnya nggak pakai air, jadi pakai tisu. Oh, itu awal mulai kali. Boleh coba ya pakai meja. Saya minum pension yang cuma original apa aku ditambah es aja. Dia pikiran bisa nggak ya kalau ini fermentasi pakai kulit jeruk, pakai rempah, kalau pakai rosemary, dan enak. Makanya aku improvisasi buat kan nggak buat dia album juga. Ternyata kan aku teknik juga nggak mesti bawain cocktail ya. Jadi aku mau kasih coba non alkohol. Dia kan Lebih. awalnya kayak gitu, terus si rempahnya dia sedikit. Sama Mas ya kan katanya mana akan ada kayak hari Senin itu sok apa Selasa 30 sok apa itu keren sih. Iya benar. Jadi kan cuma hari ini aja ya kan. Iya benar. Sayang banget ya kalau Iya sayang banget Kak Sanwa. enak pol ya. Iya. Ya semoga ada kebersamaan ya. Boleh ke shelter ini cocok gini. Cocok. Nanti kita usahakan biar teman-teman yang lain kalau kita nggak bisa nyobain di sini hari ini mungkin hari besoknya bisa ke shelter bisa main. Kita usahakan. Iya, Kak Sanwa. Oke. Oke. Udah. Oke. Ya, ini Lebih. pertanyaan terakhir buat Mbak yang star syndrome itu yang buat Mbak. Oke, Mbak. Ya, titipan dari Mas tadi. Oh iya. Oke, satu pertanyaan terakhir sih Mbak Sanwa. Boleh. Apakah ada dorongan untuk menjadi star syndrome buat Mbak Sanwa? Karena mengingat posisinya Mbak Sanwa ini cukup berpengaruh ya. Jadi di dunia perkopian kali ya Mbak ya. Peracik apa mixo? Meras minuman. Sebenarnya basicnya barista kan aku. Oke sih. Nggak usah, tapi karena bikin kalian sama yang juga belajar. Oke. Kalau menjawab pertanyaan tadi, Pasti ya. ya sengaja. Ada nama sendiri ngomong. Oh ya siap. Ini pertama aku selalu ngambil cenderung kompak. Social low profile. Social low profile. Biasanya aura orang star syndrome itu kan kelihatan kan? Ya. Ya, merasa kelihatan. Gak tahu ini kalau aku nggak kan. Jadi aku menjauhi orang-orang seperti itu biar gak terimpact juga di depan. Terus banyak aktivitas sama yang healthy ya, yang apa namanya, yang sehat ya, biar enggak. Kalau enggak, Iya, dari hari ini 1 jam. Jadi lebih bisa. Oh. Oke, terima kasih Kak Sanwa. Iya. Mana? Lanjut. Berhubung ini waktunya sudah sejam ya Mas. Sudah sejam. Sudah Oke. sejam kita ngobrol-ngobrol. Habis ini juga ada penampilan perform dari yang lain. Betul. Jadi kita sudahi saja sampai di sini ya Mas. Terima kasih. Ban Sawa BTW terima kasih atas minumannya. Bisa cepet Jingga, semoga Jingga dan Shelter bisa bekerja sama seumur hidup ya. Amin. Amin. Sektor buat Jingga. Malang. Ini udah kemana aja? Udah ke Pas shelter pertama. enggak. Yang pertama aku di Kediri, Madiun, sama Mojokerto. Ini yang shelter. Keempat malam. Itu shelter bukan termasuk. Oh tapi mantul. I know. Jadi ini ya Mbak, Shelter ini adalah kolaborasi pertama di Malang. Benar. Yoi. Itu dia. Terima kasih Kak. Mas Nelson? Siap. Iya. Sini aja Mbak. Oke, terima kasih buat Sampai di situ Shelter. teman-teman. Terima kasih buat Shelter. Terima kasih buat Jingga. Terima kasih buat Mbak Sandra. Terima kasih buat Mas Laser. Terima kasih Mas Andanta, Mas Laser. Terima kasih. Kita pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Mas Galang, terima kasih. Teman-teman yang sudah ambil. Terima kasih Oke, semuanya. terima kasih semuanya.